Selamat siang menjelang sore Om Tante dimanapun Om dan Tante berada. Gimana nih puasanya? Masih kuat kan puasanya ya? Coba kita cek dulu nih, udah berapa nih yang join nih? Udah berapa? Oh lumayan ya, lumayan banyak ya. Oke. Nah, di sini koplen kali ini nanti akan dipandu oleh Popa di sini, dan Popa nggak akan sendiri, nanti akan ada Popa bro dan tamu spesialnya kayak gitu. Kok ini kok belum rame ya? Ayo semuanya yang belum join langsung join aja. Teman-temannya yang misalnya belum join, ayo disuruh join sekarang di WA aja. Semua komunitas-komunitasnya suruh gabung. Kita tunggu ya sampai rame ya. Oke. Wah, udah rame nih. Dari mana aja nih? Ada dari Tegal. Halo Tegal. Halo Tegal, apa nih yang terkenal di Tegal sih teman-teman? Tegal apa ya terkenalnya ya? Tahu aku. Mendoan. Oh iya, Mendoan Tegal ya. Oke. Kebumen. Halo Kebumen. Oh iya, Om Tante yang mau komen silakan langsung. Om Jimmy gitu. Dia adalah salah satu mitra Grab yang sudah berhasil untuk registrasi di prakerja. Wih, keren banget. Selamat ya Om. Udah lolos. Oke, coba kita kenalan sama Om Jimmy langsung ya. Om Jimmy, kenalkan dirinya. Ya, silakan kepada Om Tante yang belum kenal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jimmy Cokro Hendra Jaya dan saya bekerja di Grab sebagai driver bike full time. Jadi saya sudah tidak punya pekerjaan lain, hanya bekerja di Grab. Oke, keren sih ya. Oke ya Om Jimmy. Ini Om Jimmy lolos prakerjanya itu di gelombang berapa ya Om? Di gelombang kedua. Gelombang kedua ya. Berarti ya gelombang pertama itu istilahnya gagal lah ya. Gagal. Gelombang itu dapat lagi ya. Nah, boleh ceritain nggak gimana prosesnya Om Jimmy ini mulai daftar sampai akhirnya kemudian di gelombang 2 itu keterima? Gitu. Jadi awal mulanya itu saya itu tidak tertarik sebenarnya untuk di kartu prapekerja itu, karena saya pribadi menilai itu akan susah masuk ke dalam server prapekerja tersebut, karena di situ akan berjuta-juta masyarakat yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, dan akhirnya pada saat atas desakan istri dan anak-anak, ya akhirnya saya mulailah mencoba untuk daftar melalui prapekerja tersebut. Jadi awalnya pertama kita buka lamannya, setelah itu kita login, kita masukkan email sama password. Nah, setelah kita login masukin password, nah di situ akan tertera kartu prapekerja itu nanti. Nah, pada saat pertama itu kita harus menunggu dulu, jadi menunggu email dari atau SMS lah dari adminnya prapekerja. Oh gitu. Om, tahunya kartu prakerja ini kan dari istri. Ya. Terus Om pertama kali buka Udah dulu sebelum ada di notifikasi Grab. Iya, atau gimana? betul. Oh gitu. Jadi pakai HP itu berapa kali Om untuk buka prakerja itu? Untuk buka prakerja tersebut itu saya waktu pas buka awal itu sampai 2 kali. Nah, terus setelah itu kita disuruh memasukkan fotokopi foto KTP terus sama foto V. Nah, dan setelah itu kalau misalkan kita setelah berhasil upload keduanya, itu pasti akan ada klik selanjutnya. Oh gitu. Kalau udah berhasil upload file-filenya itu ya Om ya? Betul. Oke. Om Jimmy kan ini ceritanya kan dari HP 2 kali, mungkin sampai 3 kali dan gagal, dan akhirnya ganti pakai laptop. Itu kenapa Om pakai laptop Om?
Eh, karena kalau dari laptop apa dari komputer itu kan dari segi size-nya itu kan dia pertama itu jelas berbeda. Yes. Terus yang kedua itu kita untuk mengupload itu harus minimal itu 2 MB apa ya, kalau nggak salah saya itu 2 MB untuk filenya itu untuk PNG itu. Oke, untuk fotonya ya. Oke, jadi buat om tante itu lebih baik disarankan kalau mau daftar kartu prakerja itu pakainya adalah kalau nggak laptop komputer, Iya, kalau atau nggak ke ada, warnet aja ya. kalau nggak ada ke warnet Lebih atau stabil. pinjem temennya gitu buat daftar bentar kan bisa ya. Iya bisa Iya. banget. Jadi dipastikan jaringannya itu om tante stabil. Soalnya Iya. kalau misalnya nggak stabil ya itu tadi banyak yang akan gagal kayak Iya. gitu. Lanjutnya? Oke. Om Jimmy, untuk foto kemarin banyak terjadi kasus foto itu gagal diupload pertama, dan yang kedua itu foto itu tidak memenuhi syarat. Nah. Kenapa itu Om? Syaratnya Kira-kira kenapa? apa yang nyebabin fotonya itu gagal gitu? Yang pertama itu yang pasti tadi mbaknya sudah disampaikan itu dari jaringan providernya. Ya, jaringan. Terus yang kedua itu diusahakan foto KTP-nya itu jangan sampai ada blur. Oke. Nah, jangan sampai ada blur dan semuanya itu terlihat jelas. Nah, terus kalau Di wajah juga ya. dia tidak menutupi Oke. wajah, nah, terus kalau pas foto selfie ya diusahakan jangan memakai masker dulu. Oh ya, oke. Terus Jangan memakai aksesoris Iya, gitu aksesoris intinya. juga. Oke. Kalau pakai kacamata boleh nggak om? pakai kacamata boleh. Oh, Boleh, kacamata boleh. Oh Oke. boleh. Terus kalau pakai jilbab boleh ya? Boleh. Boleh. Oke. Tapi jangan pakai topi ya Om ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh pakai topi, Sorry. jangan pakai masker. Terus Eh, jangan sampai silau juga ya, Iya. jangan terlalu terang warna fotonya juga. Terus apalagi ya, lebih ke cara fotonya KTP itu gimana yang benar? Mau begini kan? Gini, atau gini. begini? Oh gini Gini ya, ya. harus gini ya. jangan Nggak nutupin boleh muka, sini ya. jangan nutupin muka. Nggak boleh Sini gini, nggak boleh gini. Nggak boleh gini juga nanti malah kayak apa? Jangan. Jadi harus gini ya, Jangan. tante ya. Pastikan, oke. Oke. Apalagi Mbak? Terus pertanyaan? ini sih lebih pengalaman pribadinya dari Om Jimmy ini sih, kendala-kendala yang tadi udah disebutkan itu Om alami apa enggak, atau mungkin ada kendala lain mungkin yang Om alami selama pengisian datanya? Jadi nanti dulu kendalanya pertama kali saya masuk itu setelah kita login itu di prakerja itu masuk kemana sih? Nah pada itu saya belum tahu. Iya, Nah setelah saya pelajarin, jadi nanti setelah kita masuk ke lamannya prakerja, setelah kita login melalui email, dan itu nanti kita harus menunggu dulu. Oke, menunggu. Menunggu yang untuk biaya pelatihannya itu masuk dulu yang 1 juta. Oh gitu. Oh jadi biaya pelatihan pertama itu ditransfernya 1 juta rupiah. Oke. Dan itu ya saya nunggunya itu paling nggak waktu itu sekitar ya 3 hari kemudian itu setelah batas waktunya itu baru masuk. Dan Oh baru masuk. Oke. Om, katanya tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit ada cerita unik Om. Biasanya kalau orang yang daftar gitu, dia dapat notifnya dari email ataupun dari SMS kalau dia berhasil. Tapi Om Jimmy ini nggak dapat Iya, email, nggak nggak dapet. dapat SMS. Oh iya. Kenapa Om bisa Bisa ikut tahu, gitu? ya, Bisa tahu, lolos gitu. bisa lolos gitu. jadi saya tidak tahu rekan-rekan yang lainnya itu mendapatkan SMS atau mendapatkan email, saya tidak tahu. Tapi yang saya alami itu setelah saya tunggu waktu pas di gelombang pertamanya pun itu saya sama sekali tidak mendapatkan SMS, tidak mendapatkan email. Nah, saya buka setelah pendaftaran, saya buka tiap hari dan itu ternyata saya gelombang pertama tidak keterima, dan akhirnya saya setelah gelombang pertama tidak keterima, kita tidak usah lagi memasukkan data-data lagi. Oh gitu. Jadi nanti di bawahnya itu sudah ada klik gabung. Oh gitu. Jadi klik gabung, nah itu langsung kita otomatis terdaftar di gelombang selanjutnya. Oh gitu. Jadi nggak perlu ngisi lagi dari awal ya. Oke. Terus setelah saya gelombang kedua itu waktu pas kemarin kalau tidak salah tanggal 26 yang terakhir, nah realnya yang gelombang kedua, dan itu seperti yang di gelombang pertama, saya tidak mendapat SMS lagi, tidak mendapat email. Oke, iya. Nah, tapi di hari berikutnya tanggal 27 28 itu saya ngecek setiap hari. Oh, rajin Oh, buka rajin.
rajin. Siklusnya prakerja buat Iya, ngecek gitu. sama ngecek email lah ya, email sama SMS juga gitu. Tapi kalau yang saya alami sama sekali tidak ada yang masuk, tapi saya buka lamannya terus setiap hari dan akhirnya dapat berita di itu selamat datang Jimmy Cokro yang gereja. Oke. Dapat tips Mantap. baru nih kan Iya. ya, berarti kalau misalnya nggak dapat email, nggak dapat SMS belum tentu nih Iya. ya nggak lolos. Dicek aja langsung, login ke halaman prakerjanya ya, ke webnya langsung ya. Di Kayak refreshin aja terus gitu. Tiap Ya, jadi hari nanti sekali terus. kan. pagi siang sore pagi siang Ya sore. barangkali kan rezeki kan. Ya nggak bisa. kemana ya Nggak kemana kan gitu. Oke. Terus ini sih saran dan tips yang bisa Om Jimmy kasih ke Om Tante nih yang belum bisa lolos, apa aja saran dan tipsnya mungkin? Kalau sarannya ya tetap aja terus berusaha dan berdoa. Dan itu pemerintah pasti akan mengetahui dan tetap akan membantu rakyatnya. Dan dari pihak Grab menjembatani supaya yang mitra-mitra Grab juga mendapatkan seperti rekan-rekan yang sudah dapat. Terus saran saya, tipsnya juga ada satu lagi, kalau bagi yang rekan-rekan yang nanti setelah misalkan diterima gitu, itu nanti kita kalau mau masuk ke yang seperti yang disarankan di aplikasi Grab itu termasuk ke Pintaria. Oke, bentar ya. Nah, Oke. jadi dari nanti Pintaria itu kita masukkan lagi email sama password kita. Oh tunggu, jadi selama proses prakerja ini ada dua aplikasi, enggak dua web lah ya yang Dua harus rumah, kita dua rumah. dua rumah yang harus kita daftarkan. Yang pertama di web prakerja, yang satunya di Pintaria, benar ya? Dan akses Pintaria ini gimana Om? Setelah prakerja itu ya? Atau Ya, gimana? betul. Setelah kita istilahnya setelah dapat uang pelatihannya itu 1 juta. Nanti, tapi sebelumnya itu kita sudah bisa daftar dulu di kantor di Pintaria itu, daftarkan aja dulu emailnya. Akunnya udah bisa gitu ya. Bisa, jadi langsung Oke, dulu aja nggak apa-apa. Terus sama jangan lupa nanti dana yang 600.000 itu jangan lupa mau ditransfer kemana. Oke. Nah, itu nanti didaftarkan dulu aja, nanti akan tertera di laman orang kerja. Oh, ada Oh, iya, pilihannya berarti ya. pilihannya. Bisa via bank gitu. Bisa. Selain bank mungkin. OVO juga bisa. Oh, bisa loh. Kok aja ya kan? Udah enak banget itu. Ya udah. Oke. Terus dan satu lagi, apabila nanti sudah mendapat uang pelatihan itu, nanti kita bisa melihat pelatihan-pelatihannya yang tertera di situ. Dan juga satu lagi, jangan lupa setiap kita melakukan pelatihan itu ada kode voucher yang harus kita masukkan. Oh gitu, jadi ada kode voucher. Kode vouchernya itu ya, kalau saya waktu pas kemarin menyelesaikan tahapan-tahapan videonya itu bisa dikerjakan secara langsung selama 4 jam. Oh 4 jam. 4 jam. Kalau langsung semua habis Langsung ya. 4 jam, langsung kita ikut tesnya di bawahnya. Nah, nanti setelah itu kita berikanlah, jangan sampai lupa kita berikan ulasannya. Ulasan itu Ulasan, penting. ulasan tentang pelatihan itu. Oh gitu, oke. Kayak ada bintangnya gitu ya, Betul. rating lah ya, Rating. ratingnya gitu. Oke. Dan itu rekan-rekan juga bisa menyelesaikannya itu tidak hari itu juga. Oke. Bisa besoknya, Dicicil ya, Om. Cicil. Dicicil ya. Kan capek tuh. Kan 4 jam tuh lama loh. Capek loh, aduh. Tuh kalau lihat Oke. terus gitu kan. Mungkin sehari 15 menit, 30 menit gitu Atau kan. pas senggang lagi on beat kan, terus lagi Oh, beristirahat bisa ya. sambil baca, ngerjain itu juga bisa gitu kan. Nah itu setiap kita mau masuk ke pelatihan, jangan lupa kode vouchernya itu dimasukkan. Oke. Jadi dimasukkan, jadi kita pakai copy aja, kode vouchernya di copy terus dipaste. Nah, Oh, kode voucher itu cuma satu kali kode. Maksudnya satu Ya, satu iya. tulisan, nggak ganti-ganti nggak berarti. Ya? ganti-ganti. Oh gitu. Oh, berarti semacam ID gitu ya. ID ya, Semacam benar-benar gitu. ID-nya. Oke. Oke. Apalagi Mbak Ovel? Apalagi ya? Ini kita lagi rame nih komentarnya nih, apa nih? Iya. Coba kita cek-cek dulu aja. Saya belum sampai. Oh ya, Om Jimmy. Dari sekian banyak pelatihan gitu, banyak kan di itu pilihan-pilihannya apa aja gitu. Om Jimmy itu milih apa gitu? Bahasa Inggris luar biasa. Om Jimmy loh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Wow. usianya berapa Om?
Usianya ya 42 tahun. 42 tahun masih belajar bahasa Inggris. Bisa Inggris, bisa Inggris. Kenapa Om bahasa Ya, Inggris kenapa Om? Om Ini pilih tertarik loh. Ini beda loh ini loh. Kenapa ya? Ya, kenapa dia bahasa Inggris gitu? Bahasa Inggris. Ya yang pasti untuk supaya kita mendapat ilmu tambahan Yes, dan juga terlebih apabila kita yang sebagai driver pastilah suatu saat nanti kita mendapatkan tamu asing nanti. Oh iya, bener banget. Apalagi di Jogja ya, Apalagi di Om ya. Jogja. Pasti banyak banget pendatang dari luar negeri ya kan, yang nggak tahu bahasa Indonesia, jadi kan harus pakai bahasa Inggris ya gitu kan ya. Bener-bener sih berguna banget Iya, iya. gitu. Apalagi Papa Bro, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Om? Mungkin kalau kita milih list apa yang cocok gitu lebih baik apa yang enak aja deh gitu. Maksudnya yang kita itu passionnya itu emang Pengen lah ya. ini di sini nih Emang aku pengen gitu. aja. Jangan cuma asal masuk Iya, aja. betul banget. Gitu. Itu sih tips satu lagi, kalau bisa pemilihan pelatihannya sesuai dengan minat lah ya. Minat dan bakat gitu kan. Jadi pengennya apa? Kalau misalnya memaksakan ke minat yang lain takutnya kan nggak maksimal. Jadi mending kita yang udah pengen aja. Pengennya misalnya kayak Om Jini pengennya yang bahasa Inggris karena tujuannya supaya aku bisa ini nih ngobrol sama nanti penumpang ke depannya. Nanti kalau ada penumpang yang bule gitu kan bisa ngobrol-ngobrol dikit-dikit kayak gitu. Nah, kayak gitu sih tipsnya ya kan. Oke. Om Jimmy, setelah selesai pelatihan itu ada sertifikat Om? Iya benar. Benar, ada sertifikat. Oke. Itu fungsinya untuk apa Om, sertifikat itu? Sertifikat itu kalau yang saya baca di lamannya itu, jadi nanti kalau sertifikat itu nanti kita harus mendapatkan email kalau itu. Oh, itu Oke. dari email kalau Ya, sertifikat? dan saya sudah mendapatkan email itu, dan pada saat ini sampai sekarang pun itu masih belum bisa saya masukkan di laman pekerjanya. Oh gitu. Nah, karena itu untuk salah satu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu yang sebulannya itu yang 600.000. Oh 600.000. gitu. Jadi setelah ada yang awal 1 juta nih Om buat pelatihan gitu kan, masih ada 600.000 600.000. berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. 4 kali 600.000 itu belum bisa dibagikan per bulan kalau sertifikatnya belum diupload gitu ya? Oh gitu. Jadi mau nggak mau harus rutin ya untuk ngupload sertifikatnya ya. Oke. Ada nilainya nggak Om? Iya. Enggak ada. Nggak ada. Cuman ada Oh, tulisan sertifikat. sukses gitu. Oke. Oh gitu. Jadi nggak ada nilai status gitu kan kali aja kan ya. Oke. Ya, ujian ya. Iya kayak ujian kan kalau misalnya sertifikat udah lulus gitu nggak lulus gitu kan ada nilai status gitu. Download gitu ya. Yes. Kalau di lamannya nanti kita lihat di di emailnya itu ada. Oh ada. Ada nilainya 7 sampai 10 itu kita 7 sampai berapa itu ada nilainya 10. Oh. Ada. Berarti ada itu ada range-nya. poin, ada range-nya. Berarti kalau misalnya dianya kita misalnya Om Jimmy atau siapa Om Tante di rumah ini dapatnya di bawah itu berarti harus remedi gitu istilahnya atau gimana Om? Kalau untuk remedinya saya masih belum mengetahuinya. Kebetulan Om Jimmy langsung langsung ini kan nggak Jimmy. merasa remedi ya kan ya Allah. Ya. Hebat. Begitu, baiklah kalau begitu. Ada yang tanya lagi mungkin? Papa Bro? Belum ada lagi. Kalau nggak ada, kita langsung ke pertanyaan. Oh, Langsung dari iya. banyak banget Banyak, pertanyaan loh. Dari tadi aku lihat pertanyaan dari tadi banyak banget ya ampun. Banyak. Wow, pertanyaannya nih. Ya, aku coba bacain satu-satu. Apa sih banyak banget tuh? Banyak ini. Coba aku mau cek dari sini ya. Sekalian absen juga boleh loh. Oh ya, boleh. Absen lagi. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan ya. Dari Tante Iin Agustin dari Kudus. Kudus tuh. Kudus. Kenapa sih Kudus tuh? Oh, apa itu? Apa ya? Masjid itu? Masjid. Ya, Apa? bukan. Masjid. Oh, masjid Kudus. Masjid yang di Kudus. Oke. Nah,